Hai, what's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Video kali ini santai aja, gue lebih pengen ngobrol-ngobrol sama kalian. Di sini gue pengen sharing ke kalian, bisa gak sih kita ngebuat produk di toko kita itu biar lebih cepat laku, atau mungkin kita kepikiran nih, ini gimana sih biar produk tuh cepat laku kok? Kayak misalnya produk baru, atau mungkin produk yang udah lama, terus kita pengen bikin lebih laku, itu gimana? Apakah bisa atau enggak? Anyway, ini santai aja guys, karena di sini gue pengen ngobrol juga. Nah, gue udah catat juga, udah ada beberapa poin di sini ya. Jadi, sebenarnya kalau menurut gue ya, produk itu bisa laku dalam waktu cepat, itu mungkin saja. Tapi memang kita harus agak realistis ya, dimana kalau misalnya kita pengen produk kita laku lebih cepat, otomatis juga ada hal-hal yang harus kita perhatikan supaya produk kita bisa lebih gampang laku. Sedangkan kalau misalnya kita mau ngebuat produk kita lebih laku, terkadang kita cuma pengen doang nih, ini produk biar laku, tapi kita nggak mikirin apa yang harus kita lakukan. Nah, dalam artian, kalau misalnya produk laku dalam waktu cepat, ya lakunya itu berapa? Ya, kalian tentuin sendiri lah ya, laku menurut kalian itu di angka berapa. Tapi di sini gue akan kasih kalian dua pilihan ya. Jadi, produk yang dilihatnya tinggi, tapi conversion rate-nya tuh rendah. Ada juga dilihatnya rendah, tapi conversion rate-nya tinggi. Otomatis kita sebagai seller biasanya maunya dua-duanya. Dilihatnya tinggi, conversion rate juga tinggi. Tapi biasanya kalau misalnya produknya masih baru, atau mungkin masih bertumbuh, atau mungkin masih kurang oke lah. Itu biasanya ya ketika kita mau agak ngepam dari segi trafiknya, CVR-nya biasanya turun. Nah jadi kita harus ngelakuin apa sih? Jadi kalau misalnya kalian kira-kira pengennya apa nih? Tadi yang gue jelaskan, traffic tinggi CVR rendah atau CVR tinggi tapi traffic rendah. Coba kalian komen dulu sambil klik tombol like terlebih dahulu. Kalau ngomongin produk memang unik. Karena ada loh toko yang jualan kurang dari 5 produk atau bahkan cuma 1-2 produk. Tapi laku-laku aja. Ya banyak sih yang kayak gitu juga. Gua sih nggak bisa menyebutkan nama toko, nama brandnya dan sebagainya lah ya. Karena ya itu kan private teman-teman. Tapi gue pernah cukup nggak banyak banget, tapi ada lah toko-toko yang ngejual produk kurang dari 5, tapi kencang-kencang aja, laku-laku aja. Namun kebanyakan memang kalau yang gue perhatiin, itu dia bikin produk dia sendiri atau brand dia sendiri. Jadi menurut gue, ya sah-sah aja dan mungkin-mungkin aja sih. Oke guys, jadi gue pengen bahas lebih lanjut, tapi make sure kalian udah subscribe channel YouTube ini, udah nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue, dan jangan lupa untuk like. Anyway, rencananya gue pengen bahas juga nih mengenai produk serupa fitur baru di Shopee itu yang katanya menyebalkan. Nanti gue pengen bahas, kalau misalnya kalian mau gue bahas juga kalian komen juga di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Gue coba lagi siapin beberapa poin, nanti. Tapi kalau misalnya kalian mau ya, komen lah. Bahas dong kok mengenai fitur produk serupa itu di Shopee yang menyebalkan atau kayak gimana, terserah bahasa kalian lah. Itu ya komen aja. Oke guys, jadi kita langsung bahas aja gimana caranya dan mungkin nggak sih ngebuat produk lebih cepat laku atau lakunya dalam waktu cepat lah. Let's go. Product knowledge. Gue udah sempat jelasin ke kalian, ketika memilih produk jualan, kalian juga harus menentukan seberapa besar sih potensial customer yang akan mencari dan membeli produk kalian. Ingat, mencari dan membeli itu beda ya. Kalau mencari, customer bisa cari produknya karena mereka butuh. Kalau membeli, bisa butuh, bisa juga tidak butuh. Ya, bisa juga sekalian aja atau lagi kepikiran. Kebanyakan yang bagus itu adalah produk yang dicari, karena demand-nya tinggi dan repeat order-nya juga bisa tinggi. Sebagai contoh paling simpel, itu kayak kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian ada juga produk yang tanpa harus lu jelaskan, customer tuh udah tahu. Tapi ada juga produk yang harus lu jelaskan, baru customer merasa butuh. Kalau kalian lihat produk ini, tanggapan kalian apa? Kira-kira produk ini apa? Dan kira-kira dibutuhkan nggak? Coba, gue tunggu sampai hitungan ketiga, dan nanti kalian tulis di kolom komentar ya jawabannya ya. Oke, sebelum gue kasih lihat kalian jawabannya, kira-kira produk yang tadi gue kasih lihat fotonya tuh, itu menurut kalian laku atau enggak? Sekiranya kalau misalnya kalian lihat berdasarkan foto, kira-kira fungsi barangnya apa? Coba, kira-kira kalian butuh dan kalian cari nggak? Kalian coba tulis di kolom komentar, sambil gue bahas dulu mengenai produk yang tadi gue bilang ya. Terkadang itu tuh harus pinter-pinter memilih juga guys. Kira-kira produk ini tuh kayak gimana feedbacknya, potensial di marketnya gimana. Jangan sampai kita salah juga. Banyak banget seller kejadian yang salah adalah kita menaikkan produk yang sebenarnya produk tersebut kayaknya kurang cocok juga untuk dinaikkan di toko kita. Sedangkan kita maunya produk yang naik itu adalah produk yang sesuai dengan apa yang kita mau.
Jadi produk-produk yang lain juga jadi ikut naik. Jangan sampai yang naik produk itu doang. Karena sayang kalau misalnya kita naikin satu produk tapi yang laku itu doang. Kecuali tiba-tiba dia naik sendiri tanpa kita apa-apain, dia tetap bisa naik. Jadi itu ya bagus-bagus aja, sah-sah aja. Cuman kan kita pengennya ketika kita jualan produk di toko kita, let's say ada 20 SKU atau 100 SKU, ya at least dari 1 sampai 2 produk, atau 1 sampai 5 produk, atau 10 produk, itu bisa ngebantu ngangkat produk-produk yang lain. Sebenarnya itu yang bagus sebenarnya. Tapi dilihat lagi potensial marketnya gimana. Oke, ketika kalian sudah tulis di kolom komentar, gue akan kasih lihat kalian jawabannya kira-kira produk yang tadi gue kasih lihat kalian itu bagus atau enggak. Nah, itu adalah jawabannya. Jawabannya adalah laku. Tapi karena ini bukan kebutuhan yang gimana-gimana banget, jadi untuk saat ini ya tidak sekencang itu lagi. Cuman ada momen di mana produk ini tuh laku banget. Dari sini aja kita udah tahu setiap produk yang kita pilih banyak faktor-faktor yang bisa terjadi. Makanya penting banget untuk tahu produk knowledge lu. Nah jadi ingat, ketika lu memilih satu produk, lu kan juga harus tahu nih potensial di marketnya gimana dan juga produk knowledge itu kayak gimana. Simpel kayak tadi, gue juga yakin banyak mungkin dari kalian tuh ngejawabnya salah atau mungkin merasa ini kayaknya emang nggak laku sih. Tapi faktanya itu laku pada zamannya guys. Padahal produknya sebenarnya butuh, tidak butuh. Iya, tapi karena harganya murah dan kayaknya unik, lucu, ya udah sekalian beli. Ternyata market lumayan minat. Walaupun sekarang udah tidak sekencang itu lagi, tapi buat seller-seller yang waktu itu dapat momentumnya, lumayan, dapat omset tambahan, dapat orderan tambahan. Dari sini aja kita bisa melihat, ada produk yang memang lagi trending, yang bisa bantu ngangkat toko atau produk-produk lain. Ada juga produk yang jangka panjang. Nah, yang gue cari adalah kebanyakan adalah produk jangka panjang yang umurnya bisa lebih dari 6 bulan atau lebih dari 1 tahun. Sebenarnya itu lebih enak, tapi tetap tidak menutup kemungkinan untuk gue mencari produk-produk yang lagi trending. Karena lumayan untuk datangin traffic dan customer-customer baru atau mungkin dapetin followers baru. Dan lumayan untuk kebutuhan kayak broadcast chat atau mungkin untuk gue ada kebutuhan-kebutuhan, jadi lebih gampang untuk mempromosikan produk baru. Yang kedua, channel. Jujur ya, kalau misalnya kalian pengen produk kalian lebih laku, lebih kencang, lebih cepat laku, gua sih nggak menyarankan dan nggak wajib juga sih untuk kalian jadi content creator. Tapi sebenarnya makin dilihat makin sekarang kayaknya ya content creator udah mulai cukup banyak, udah mulai menjamur dan udah menjadi hal yang biasa. Jadi menurut gua ada bagusnya juga kalau misalnya kalian bisa menjadi content creator. Cuman sebenarnya tidak harus juga, karena di sini ketika kita bangun branding itu ada 3 hal teman-teman. Jadi dalam dunia bisnis kalian itu bisa menggunakan 2 metode atau 3 metode lah. Ada personal branding, product branding, dan corporate branding. Kalau gue saat ini yang kalian tonton, gue membangun personal branding gue. Tapi untuk toko online gue lebih fokus ke product branding. Bahkan gue ada rencana juga untuk ngebuat brand baru. Nah, produknya apa ya belum bisa gue kasih tahu dan kemungkinan juga gue nggak bakal kasih tahu karena menurut gue ya udah jualan gue aja, gue enjoy aja dengan jualan gue. Tapi gue ada rencana untuk bikin brand baru dan rencana ya nanti akan di branding dengan brand tersebut. Mungkin nanti suatu saat kalau misalnya kalian ketemu video-video yang kayaknya ada muka gue, mungkin aja itu produk gue. Tapi nggak juga, mungkin aja itu gue di endorse. Jadi ya terserah kalian menilainya seperti apa. Intinya dalam waktu dekat mungkin gue akan bikin brand gue sendiri. Karena gue ada toko online gue sendiri, itu lebih ke product branding, personal branding gue lebih ke konten seperti ini, dan ada juga ada corporate branding lebih ke brand. Dan gue lagi mengarah ke sana, supaya marginnya lebih tebal juga guys. Hahaha. Nah, kalian bisa pilih channel kalian itu mau dipakai untuk apa. Channel juga terbagi 2, channel kalian sendiri atau channel orang lain dalam artian affiliate. Kayaknya mulai sekarang lu harus ada personal touch juga dengan affiliate. Kalau toko kalian masih kecil dan sekiranya suka nggak direspon sama affiliate besar, coba deh, lu lihat potensial affiliate yang masih kecil. Biar ada hubungan kedekatan dan nanti ketika dia udah besar, maka lu akan lebih enak untuk kontak-kontakan sama dia. Makanya kita sebagai seller atau sebagai orang, kita juga jangan terlalu meremehkan ya. Jangan meremehkan orang-orang sekitar kita, jangan meremehkan kayak affiliate-affiliate baru. Karena we never know, kali aja affiliate tersebut ya bisa berkembang. Nah, kalau misalnya lu menjadi orang yang batch awal, kan jadi lebih enak untuk ngekenalinnya. Karena ya, waktu itu mereka masih belum rame, gitu loh. Umur produk dan toko. Tidak dipungkiri ya, kadang umur produk dan toko juga berpengaruh terhadap pertumbuhan traffic dan orderan di toko kalian. Makanya gue lebih mengajarkan kalian untuk naik progres daripada naik instan.
paham sih semua orang pengen cepet laku. Cuman apa yang diharapkan sih kalau misalnya toko masih baru? Kadang produk yang sudah berjalan lebih lama memang punya potensial lebih naik cepat. Jadi semakin lama kalian jualan online, maka kalian juga bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Asalkan bener ya. Kalau saran dari gue sih, traffic yang oke per hari ya. Ya minimal 800 sampai 1500 per hari lah. Itu minimal banget, biar minimum gue tuh. Itu standar. Tapi bisa gak kayak 3.000, 5.000 sehari? Ya bisa-bisa aja. Tapi tergantung demand kalian seberapa besar juga. Ingat, kadang ada produk yang laku tapi dia punya batas. Kayak misalnya, oh ternyata omsetnya cuma bisa mentok di 200 juta atau 300 juta. Udah nggak bisa bertumbuh lagi. Kenapa? Karena demand-nya udah mentok. Atau mungkin kalian jangkauan areanya udah gitu-gitu aja. Jadi mungkin kalian harus buka toko cabang supaya dapat jangkauan di kota-kota lain atau mungkin di daerah-daerah yang lain. Kayak gitu. Jadi ya enjoy aja teman-teman. Jualan enjoy, yang penting umur toko panjang, umur produk panjang. Nanti lama-lama juga tokonya bisa besar, produknya bisa cepat laku, dan pasti kalian juga akan dapat momentum-momentum di mana produk yang baru nih lebih cepat laku. Atau mungkin kali aja ada produk lama yang tadinya kurang laku, tiba-tiba jadi laku banget. Itu pun sering terjadi. Di toko gue pribadi pun pernah mengalami kejadian seperti itu. Oke guys, segitu aja. Jadi good luck for you guys. Semoga kalian tokonya dapat berkembang dengan baik. Silahkan nonton video-video gue yang lain, karena gue banyak mengajarkan kalian soal edukasi bisnis online. Dan ingat, kalau misalnya kalian pengen gue bahas mengenai fitur produk serupa Shopee yang lagi heboh banget nih, kalian juga boleh komen. Nanti gue akan kasih solusinya juga, apa yang harus kalian lakukan. Gue akan kasih kalian versi solusinya juga ya, versi Rio Gandhi tentunya. Dan sekarang gue harus beres-beres karena ya gue banyak kerjaan banget. Gue juga lagi hektik banget guys, banyak kerjaan. Sekarang juga jam biasa 2.58, kelihatan nggak? Ya, jadi udah jam 3 subuh dan gue harus beres-beres, gue harus istirahat. Besok gue banyak meeting, banyak kerjaan juga yang harus gue urus. Jadi ya semangat guys. Oh iya guys, jangan lupa untuk teman-teman di sini yang pengen ambil digital course gue bisa ke link di bawah ini. Dan kalau misalnya teman-teman yang pengen ikut jasa konsultan gue, atau mungkin tokonya pengen gue handle, atau mungkin gue datang ke toko kalian atau ke kantor kalian atau ke kota kalian, bisa hubungi ke nomor di bawah ini guys. Tapi nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja. Dan mohon maaf kalau misalnya chatnya dibalasnya agak lama karena yang chat cukup banyak. Tenang guys, gue tidak pilih kasih. Dan karena memang chatnya ya masuk cukup banyak, jadi mohon bersabar aja. Dan ya santai aja guys, chill aja, santai. Gue nggak kemana-mana kok, gue di sini-sini aja. Jadi ya udah, kalau misalnya belum balas, kalian bisa chat lagi. Oke guys, Rio Gandhi, peace out.